Jauh sebelum puncak itu dikenal sebagai Cikuray, namanya adalah Gunung Larang Sri Manganti. Sebuah nama yang bukan sekadar penanda, melainkan sebuah pernyataan. Larang karena ia terlarang, suci, dan terpisah dari dunia manusia di bawah. Sri Manganti karena ia adalah tempat penantian agung, sebuah gerbang menuju alam yang lebih tinggi. Bagi masyarakat Sunda kuno di abad ke-17, gunung ini adalah poros dunia, tempat di mana keheningan bukanlah kekosongan, melainkan kepenuhan. Di lerengnya yang tersembunyi berdiri sebuah mandala bernama Kabuyutan Ciburui. Ini bukanlah kerajaan dengan tentara dan benteng, melainkan sebuah pusat kearifan, benteng terakhir ajaran Pajajaran. Disinilah para resi dan juru tulis, yang disebut Kai, mengabdikan hidup mereka untuk merawat dan menyalin naskah-naskah lontar kuno. Kehidupan berjalan dalam ritme yang khusyuk. Pagi dimulai dengan meditasi, siang diisi dengan goresan teliti di atas daun lontar, dan malam ditutup dengan kidung-kidung suci. Ini adalah dunia yang teratur, sebuah upaya sadar untuk menciptakan keteraturan surgawi di tengah dunia yang mulai bergejolak. Di antara mereka ada seorang pemuda bernama Kai Raga. Ia bukan resi tua, melainkan seorang juru tulis muda yang kecerdasannya, setajam pisaunya, dan pengabdiannya sedalam tinta yang ia goreskan. Dunianya adalah dunia aksara. Ia lebih akrab dengan aroma daun lontar kering daripada percakapan di pasar. Namun di balik sikapnya yang pendiam, tersembunyi sebuah kepekaan yang luar biasa. Tugasnya adalah sebuah perlombaan melawan waktu. Dengan tekun, ia menyalin naskah-naskah berharga seperti Sewaka Dharma yang mengajarkan tentang keutamaan pengabdian, dan Carita Purnawijaya, sebuah wiracarita tentang perjalanan jiwa setelah kematian yang menggambarkan dengan jelas konsekuensi dari setiap perbuatan di dunia. Bagi Kai Raga, ini bukan sekadar pekerjaan. Ia terobsesi untuk memahami esensi dari ajaran itu, sebuah kebenaran bahwa setiap pilihan, sekecil apapun, akan bergema dalam keabadian. Keyakinan inilah yang kelak akan menjadi fondasi dari seluruh jalan hidupnya. Namun, sebuah kegelisahan mulai merayap ke dalam hatinya. Ia mendengar kabar-kabar suram dari para peziarah tentang perang dan penaklukan di dataran rendah. Kegelisahan itu menjelma menjadi sebuah pertanyaan yang menghantuinya. Apa gunanya kita menjaga ajaran tentang welas asih jika dunia di luar sana tidak lagi peduli? Pertanyaan ini menjadi retakan kecil di dinding kedamaian yang selama ini ia yakini kokoh. Kekacauan yang ia risaukan memiliki nama Kesultanan Mataram. Runtuhnya Pajajaran seabad sebelumnya telah meninggalkan kekosongan kekuasaan, dan kini Sultan Agung dari Timur datang untuk mengisinya. Para penguasa lokal Priangan, satu persatu, dipaksa untuk tunduk. Ini bukan sekadar pergantian kekuasaan, ini adalah benturan antara dua dunia. Kekuatan Mataram yang agresif dan menuntut kepatuhan mutlak berhadapan langsung dengan tatanan Sunda kuno yang menghargai kesakralan alam dan kekuatan spiritual. Ketegangan mencapai puncaknya dengan pemberontakan di Pati Ukur, seorang bangsawan Sunda yang menolak tunduk. Perlawanannya adalah simbol perlawanan terakhir dari tatanan lama, namun perlawanan itu gagal. Kegagalan di Pati Ukur diikuti oleh perburuan brutal. Cerita tentang penangkapannya dan hukuman mengerikan bagi para pengikutnya menyebar seperti wabah ketakutan. Selama ini, Mandala di Gunung Larang berhasil menjaga jarak, dilindungi oleh statusnya sebagai tempat suci. Namun, dengan semakin dekatnya pasukan Mataram yang menyisir sisa-sisa pengikut di Pati Ukur, netralitas menjadi sebuah kemewahan yang mustahil. Angin tidak lagi hanya membawa aroma bunga hutan, tetapi juga bau anyir darah dari desa-desa yang terbakar di kejauhan. Kedamaian di Gunung Larang Sri Manganti kini berdiri di ambang senja. Pada suatu senja yang basah oleh gerimis, kedamaian yang rapuh itu akhirnya pecah. Seorang lelaki terhuyung-huyung di gerbang utama, pakaiannya compang-camping, tubuhnya berlumuran darah kering dan lumpur. Ia adalah seorang umbul, salah satu komandan terakhir di Pati Ukur yang berhasil lolos dari kejaran maut. Dengan napas tersengal, ia memohon perlindungan. Kehadirannya membawa perang langsung ke jantung kesucian gunung. Dilema yang selama ini hanya menjadi bahan perdebatan teoretis, kini menjadi pilihan yang nyata dan mendesak.
Komunitas Mandala seketika terbelah. Memberikan perlindungan berarti menentang Mataram secara terbuka, sebuah tindakan yang akan mengundang kehancuran. Namun, menolaknya berarti mengkhianati ajaran inti tentang welas asih yang tertulis dalam naskah-naskah suci mereka. Ini bukan lagi soal menafsirkan aksara, ini adalah pilihan antara raga dan jiwa. Perdebatan sengit pun terjadi. Para resi yang lebih tua dan pragmatis berargumen dengan logika yang dingin. Tugas utama kita adalah melestarikan Mandala ini, melestarikan pengetahuan ini untuk generasi mendatang, ujar salah seorang tetua. Kita tidak bisa melindungi orang mati. Jika kita melindunginya, kita semua akan mati bersamanya dan warisan Pajajaran akan lenyap selamanya. Argumen mereka jelas, kelangsungan hidup institusi lebih penting daripada nyawa satu orang. Di tengah perdebatan itu, Kairaga, yang biasanya hanya menunduk di antara gulungan lontarnya, berdiri. Suaranya yang jarang terdengar, kini terdengar mantap dan jernih. Ia tidak berdebat dengan emosi, melainkan dengan logika tajam dari naskah-naskah yang telah mendarah daging dalam dirinya. Ia mengutip bait-bait dari Sewaka Dharma, mengingatkan semua orang bahwa keutamaan bukanlah sarana untuk mencapai tujuan, melainkan tujuan itu sendiri. Kemudian, ia menjabarkan ajaran dari Carita Purnawijaya, melukiskan bagaimana satu tindakan pengecut dapat meninggalkan noda abadi pada jiwa. Argumen puncaknya begitu kuat, jika kita mengorbankan jiwa kita untuk menyelamatkan raga kita, apalagi yang tersisa untuk dilestarikan. Mandala ini bukan sekadar tumpukan batu dan kayu, ia adalah sebuah gagasan. Jika gagasannya mati hari ini karena ketakutan kita, maka tempat ini hanyalah hutan biasa yang menunggu untuk dibakar. Di hadapan kekuatan militer Mataram, satu-satunya senjata yang mereka miliki adalah integritas moral mereka. Dengan memilih melindungi buronan itu, mereka secara sadar menggunakan moralitas sebagai bentuk perlawanan. Kata-kata Kairaga menyentuh nurani para tetua. Mereka terdiam, merenungkan kebenaran yang baru saja diungkapkan. Dengan berat hati, mereka akhirnya mencapai sebuah keputusan. Mereka akan memberikan perlindungan. Mereka memilih untuk setia pada dharma mereka, sebuah pilihan yang terasa benar sekaligus mengerikan. Pada saat itu, mereka telah memilih jalan kehancuran demi mempertahankan kehormatan. Seperti yang telah diperkirakan, keputusan itu memiliki konsekuensi yang cepat dan brutal. Mata-mata Mataram ada di mana-mana. Berita tentang seorang buronan penting yang bersembunyi di Gunung Larang segera sampai ke telinga komandan pasukan Mataram. Seketika, status gunung itu berubah. Mandala yang tadinya dihormati sebagai tempat suci kini dicap sebagai sarang pemberontak, sebuah target militer yang sah untuk dihancurkan. Deru genderang perang mulai terdengar sayup-sayup dari kaki gunung, semakin dekat setiap harinya. Saat barisan obor pasukan Mataram mulai terlihat merayap naik seperti kelabang api di lereng gunung yang gelap, Kairaga diliputi oleh sebuah kejernihan yang menakutkan. Ia tahu perlawanan fisik adalah kesia-siaan. Misinya kini bukan lagi untuk mempertahankan benteng fisik Mandala yang sudah ia anggap hilang. Misinya adalah menyelamatkan esensinya, jiwa dari kebudayaan mereka, naskah-naskah lontar yang tak ternilai harganya. Dengan bantuan beberapa murid muda, Kairaga bekerja dalam senyap di bawah cahaya rembulan. Ia mengumpulkan naskah-naskah terpenting, membungkusnya dengan hati-hati menggunakan kain kering dan kulit kayu. Ini adalah momen transformasinya. Ia bukan lagi sekadar penjaga pasif, melainkan seorang pelindung aktif. Di hadapan tumpukan lontar yang rapuh itu, ia bersumpah dalam hati. Sumpahnya bukan hanya untuk menyembunyikan benda-benda fisik ini, tetapi untuk memastikan semangat yang terkandung di dalamnya akan tetap hidup. Apapun yang terjadi pada raganya, ia telah memilih sebuah gua tersembunyi di balik air terjun kecil, sebuah tempat yang hanya ia ketahui untuk menjadi bahtera penyelamat bagi warisan leluhurnya. Fajar belum sepenuhnya merekah ketika barisan depan pasukan Mataram menerobos gerbang Mandala. Tidak ada perlawanan. Yang mereka temukan hanyalah para resi tua yang duduk bermeditasi dengan tenang, seolah menyambut takdir mereka. Tanpa belas kasihan, para prajurit menjalankan perintah. Obor-obor dilemparkan ke atap-atap ijuk dan api dengan cepat melahap bangunan-bangunan kayu.
perpustakaan, balai pertemuan, dan pondok-pondok sederhana, semuanya lenyap dalam lautan api. Itu adalah demonstrasi telanjang tentang betapa mudahnya kekuatan fisik melenyapkan kebijaksanaan. Dunia pedang telah membakar dunia aksara. Setelah memastikan naskah-naskah aman di dalam gua rahasianya, Kairaga tidak melarikan diri. Ia justru berjalan dengan langkah mantap keluar dari persembunyiannya menuju pusat mandala yang kini membara, tangannya kosong. Tujuannya bukan untuk bertarung, tujuannya lebih agung. Ia hendak melakukan sebuah ritual terakhir, sebuah pengorbanan diri untuk mengikat jiwanya pada esensi gunung itu sendiri. Jika ia tidak bisa lagi menjaga naskah-naskah itu dengan tangannya, ia akan menjaganya dengan arwahnya. Di tengah kobaran api dan teriakan para prajurit yang terkejut melihatnya muncul, Kairaga berdiri tegak. Ia memejamkan mata dan mulai melantunkan mantra kuno dari naskah Kaleupasan, sebuah teks yang berisi tuntunan bagi jiwa saat meninggalkan raga. Saat suaranya yang dalam dan bergetar mencapai puncaknya, sebuah peristiwa gaib terjadi. Langit yang tadinya cerah seketika menjadi gelap gulita. Angin kencang menderu dari puncak gunung, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Tanah di bawah kaki para prajurit bergetar hebat. Badai dahsyat yang datang entah dari mana melanda puncak suci itu dengan amarah yang tak terperi. Para prajurit Mataram, yang meskipun brutal tetaplah manusia yang percaya pada hal-hal gaib, diliputi kengerian. Mereka melihat pemuda tanpa senjata itu sebagai sumber dari amukan alam yang mengerikan. Dalam kepanikan, mereka membuang senjata dan melarikan diri tunggang langgang menuruni gunung, dikejar oleh suara guntur dan bayangan pepohonan yang seolah hidup. Ketika badai akhirnya reda, puncak gunung kembali sunyi. Api telah padam, menyisakan puing-puing yang menghitam, dan Kairaga telah lenyap, seolah ditelan oleh badai itu sendiri, menyatu dengan esensi gunung yang telah ia bersumpah untuk melindunginya. Para prajurit yang berhasil selamat sampai ke lembah membawa cerita yang luar biasa. Mereka menceritakan tentang seorang pertapa sakti di puncak gunung yang mampu memanggil badai, yang tubuhnya berubah menjadi angin dan petir. Cerita ini menyebar dari mulut ke mulut. Di kalangan masyarakat Sunda, kisah ini diterima dengan penuh harapan, berkembang menjadi sebuah legenda tentang roh penjaga yang kuat. Seiring berjalannya waktu, detail historis dari peristiwa itu memudar. Memori kolektif menyederhanakan dan mempersonifikasikan kejadian tersebut. Nama spesifik Kairaga, seorang juru tulis, perlahan dilupakan. Yang tersisa dan terus hidup adalah inti dari pengorbanannya, kekuatan dan perlindungan. Maka, lahirlah sebuah nama baru yang lebih sesuai dengan citra mitologisnya, Eyang Prabu Sakti, sang leluhur raja yang sakti. Sosok historis seorang cendekiawan telah sepenuhnya bertransformasi menjadi roh penjaga mitologis. Gunung itu sendiri ikut berubah. Nama Gunung Larang Sri Manganti yang terikat erat dengan mandala yang kini telah menjadi abu, perlahan kehilangan relevansinya. Masyarakat mulai menggunakan nama yang lebih sederhana, nama yang mungkin sudah ada sebelumnya namun kini menjadi dominan Cikuray. Nama ini yang kemungkinan berasal dari kata ci atau air dan kuray sejenis tanaman, seolah menandakan kembalinya gunung itu ke sifat primordialnya, sebuah entitas alam murni yang kini dijaga oleh kekuatan gaib. Gunung yang tadinya terlarang karena kesuciannya, kini menjadi terlarang karena keangkerannya. Hingga hari ini, para pendaki masih sering melaporkan perasaan diawasi atau mendengar suara-suara aneh di keheningan malam. Para peziarah masih datang ke petilasan-petilasan yang diyakini sebagai jejak Eyang Prabu Sakti untuk memohon berkah. Mereka tidak menyadari bahwa roh agung yang mereka hormati adalah jiwa seorang juru tulis muda yang mengorbankan segalanya demi menyelamatkan warisan bangsanya. Gunung itu sendiri kini telah menjadi monumen terakhirnya. Ia adalah sebuah perpustakaan raksasa yang terbuat dari batu, tanah, dan hutan. Sebuah naskah abadi yang dijaga oleh arwah pustakawannya sendiri, seorang guru Nu Agung yang mengajarkan sejarahnya melalui keheningan dan auranya yang magis.